Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Dwi Condro Triyono, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah di waktu pagi yang penuh barokah ini kita dipertemukan kembali untuk mengkaji ilmu agama Allah. Dan tadi sudah di-spill ya, sudah disampaikan, kita akan membahas persoalan yang agak berat skala makro ya, yaitu dampak riba bagi kehidupan kita, terutama kehidupan ekonomi secara makro. Jadi sebelumnya sudah sering kita bahas kenapa dosa riba itu kok sangat besar ya, bahkan lebih berat dari berzina. Satu dirham itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Dirhamu riba ya'kulhu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Satu dirham yang dimakan seseorang wa huwa ya'lamu dan dia tahu bahwa itu riba, asyaddu min sitatin wa salasina zanzatan. Dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Nah, kita coba fahami hadis ini dalam skala makro. Ternyata dampak riba itu tidak hanya merusak pelakunya saja, tapi punya dampak secara makroekonomi itu merusak seluruh bangsa ini. Seluruh negara ini bisa hancur karena apa? Karena riba. Baik, kita langsung masuk ke materi. Dampak riba bagi kehidupan. Nah, sebagai pengantar, selalu kita ingatkan hadis Nabi ya, yang mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Jadi apa yang difirmankan Allah, yang disabdakan Nabi itu terus pasti benar-benar relate ya dengan kehidupan ini. Nabi bersabda, ya'ti alan nasi zamanun, ya'kulunar riba, pamalam ya'kulhu asobahu min ghubari. Ya'ti alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada semua manusia itu suatu zaman. Jadi akan datang suatu zaman yang akan menimpa semua manusia, termasuk umat Islam. Ya'kulunar riba, di mana mereka itu makan riba. Semua manusia makan riba. Pamalam yakulhu, kalau ada yang nggak makan riba, yang ngaku-ngaku tidak makan riba, asobahu min gubari. Pasti dia terkena debu-debunya riba. Nah, riba itu apa? Mungkin sudah pernah kita bahas, kita review sejenak ya. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li akadil muta'akidaini fi akdil mu'awadoti min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba itu tambahan dari salah satu pihak yang berakad dalam akad muawadoh atau akad pertukaran tanpa ada pengganti. Jadi yang satu minta ditambahi, yang satu tidak. Maka ada tafadul ya. Ada kelebihan, makanya disebut riba fadl. Itu jenis riba yang pertama. Au atau huwa, riba itu apa? Az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi masa menunggu dikembalikannya utang. Nah, karena ada unsur masa menunggu, dalam bahasa Arab itu nasa'a ya. Masa menunggu itu adalah nasi'ah. Makanya disebut riba nasi'ah. Sehingga menurut para ulama, riba itu ada dua macam. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Jadi riba fadl itu kullu ziyadatin, setiap tambahan li akhadil muta'akidah ini dari salah satu pihak dari dua pihak yang berakad fi akdil muawadoti, dalam akad muawadoh atau akad tukar menukar atau dalam akad jual beli
min ghairi muqabilin, tanpa ada kompensasi. Jadi yang satu minta ditambahi, yang satu tidak. Berarti ada tafadul, makanya disebut riba fadl. Yang kedua adalah aziyadatu fi muqabilil ajr, tambahan karena kompensasi dari waktu. Makanya riba ini semakin lama kembalinya, semakin panjang tenornya, akan semakin besar ribanya. Terus riba sekarang ini itu, yang disebut riba sekarang ini apa? Nah, yang paling dominan riba sekarang ini adalah riba nasi'ah, yang sekarang kita sebut bunga. Namanya bagus ya. Bunga itu kan cantik ya, bagus. Bahasa Inggrisnya interest. Interest itu menarik. Bahasa Arabnya faedah. Padahal itu yang dimaksud adalah riba, yaitu riba nasi'ah. Kenapa kita bisa mengatakan bunga sama dengan riba nasi'ah? Az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Kita bisa melihat faktanya ya. Yang pertama, bunga itu tambahan yang didapat dari uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Jadi hakikatnya kita menyimpan uang di bank itu adalah memberikan pinjaman kepada bank itu. Yang kedua, besarnya bunga yang harus dibayarkan itu ditetapkan di muka tanpa mempedulikan peminjam itu berhasil dalam usahanya atau tidak. Nggak mau tahu, yang penting bunga itu dihitung dari persen kali pokok modal. Jadi besarnya bunga yang harus dibayarkan dicantumkan dalam angka persentase dari pokok modal kali 1 tahun. Itu dalam hitungan tahun. Makanya kalau tenornya 2 tahun, nanti bunganya lebih besar. Kalau tenornya 3 tahun, apalagi 5 tahun, berarti nanti bunganya lebih besar. Karena bunga dihitung dari mana? Persen kali pokok modal per tahun. Kalau di bank disebut per annual ya. Itu maksudnya per tahun. Nah, contoh rumus bunga itu seperti apa? Nah, kita lihat teorinya ya. Kenapa orang-orang kapitalis ya, orang-orang ekonomi kapitalis kok bisa mengembangkan bunga? Itu ada teorinya. Nah, semua semua rumus itu kan ada filosofinya, ada teorinya. Jadi, bunga itu dibangun dari teori apa? Mereka sebut time value of money. Time value of money itu nilai waktu dari uang. Jadi ternyata menurut orang kapitalis, uang, waktu adalah uang. Jadi menunggu itu adalah sebuah nilai. Ada nilai oportunitasnya. Sehingga kalau uang itu kita pinjamkan, kita kehilangan oportunitas selama waktu itu dipinjam. Karena kalau kita uang itu di tangan kita, itu kan kita bisa mendapatkan keuntungan atau oportunitas. Kita pegang uang itu bisa beli bakso, kita pegang uang itu bisa beli baju, kita pegang uang bisa beli mobil, kita pegang uang bisa beli handphone. Tapi kalau uang itu kita pinjamkan, kita kehilangan oportunitas. Kita kehilangan keuntungan yang harusnya kita nikmati dari uang yang kita pegang. Tapi karena kita pinjamkan, kita kehilangan oportunitas yang menurut mereka ini harus diganti. Harus ada kompensasinya. Oke, saya berkorban untuk menikmati uang itu karena saya pinjamkan. Karena pengorbanan ini demi sampean, demi kamu, maka kamu harus tahu diri. Ini bisnis. Saya berkorban, harus ada kompensasinya. Kompensasinya itu apa? Nilai waktu dari uang yang kita pinjamkan. Itu filosofi bunga. Harus kita pahami. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, kita belajar di Fakultas Ekonomi, semua akan mangguk-mangguk, semua akan setuju. Oh, ini masuk akal, ini memang harusnya seperti itu. Jadi teori ini dibangun, jika uang itu dipinjamkan, maka harus ada kompensasinya, yang besarnya mengikuti lamanya waktu peminjaman. Nah, saya yang tidak menyangka itu,
rumus bunga ternyata diambil dari rumus pembelahan sel. Karena saya pernah belajar di mikrobiologi. Satu saya itu mikrobiologi. Jadi menurut teori mikrobiologi, apa bakteri atau apa makhluk bersel satu ya. Bakteri itu kalau ditaruh di petri dish, cawan yang ada makanannya, ada unsur makanannya, itu dia akan berkembang biak. Sel satu kalau ditaruh di cawan petri itu kita biarkan saja dia akan membelah jadi dua. Kita biarkan nanti jadi empat karena masing-masing membelah jadi dua. Empat ini kalau kita biarkan jadi 16. Kita biarkan jadi 64. Kita biarkan dia akan membelah dua, dua, dua terus. Nah, ini orang matematika harus dibuat rumusnya. Satu sel, kalau kita taruh di petri dish dalam waktu 1 hari, dia akan menjadi berapa? Kalau 2 hari jadi berapa? Nah, ini dibuat rumusnya oleh orang-orang yang ahli matematika. Nah, rumusnya apa? FV sama dengan PV dalam kurung 1 + I pangkat N. Tapi ini kemudian diambil oleh pakar-pakar ekonomi. Rumus pembelahan sel diganti dengan apa? F itu jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh orang yang berutang. P itu uang yang dipinjamkan. I itu suku bunga. N itu periode peminjaman. Masya Allah. Bayangkan. Rumusnya rumus apa? Eksponensial. Kalau kita belajar matematika. Eksponensial itu rumus kuadrat ya. Bukan rumus aritmatis yang apa? Yang pertambahan biasa 1 + 1 sama dengan 2, 3, 4 urut gitu. Ini kuadrat, bukan garis lurus. Nanti kalau digambar itu garisnya apa? Melengkung ke atas itu. Asalnya landai, 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 tahu-tahu naik, naik, naik. Nanti jadi eksponensial kalau digambar grafiknya. Nah, itu rumus menghitung bunga yang kita sebut bunga majemuk. Jadi di bank itu nggak ada bunga flat, bunga tunggal itu nggak ada. Kalau bunga tunggal kan bunganya berapa? 10% per tahun ya 10% kali utangnya berapa? 1 juta ya 10% kali 1 juta. Nanti kalau 2 tahun ya tinggal kali 2. Ini bunga tunggal. Ternyata nggak seperti itu. Dalam bank itu menggunakan rumus bunga majemuk. Contohnya apa? Sederhana saja. Misalnya kita utang 1 juta. Bunganya 10% per tahun. Maka kalau menggunakan apa bunga tunggal yang mudah, 10% berapa? 100.000. Kalau 10 tahun, ya 1 juta. Hanya 2 kali lipat dalam 10 tahun. Tapi kalau bunga majemuk, coba kita masukkan. F yang harus dibayarkan berapa? 1 juta dalam kurung 1 + 10% berarti 0,1 ya. 1/10. Pangkat N waktu periode peminjaman. Pangkat 10. Hitungnya, dapatnya apakah 1 juta? Enggak. Tidak hanya berlipat ganda, hampir 200%. Ternyata uang yang harus dikembalikan bukan 2 juta, tapi 2.853.116. Kalau bunga flat tadi berapa? 10 tahun itu 1 juta. Tapi kalau bunga majemuk 10 tahun itu bunganya 1.853, hampir 200%. Bukan 100% lagi. Makanya kalau ada yang berargumen, bunga bank itu enteng, bunga bank itu ringan. Apalagi ngitungnya per bulan ya. Kalau misalnya setahun 12%, 1 bulan cuma 1% kok bunganya. Apalagi pinjol ya. Pinjol itu hitungannya harian. Dia mengatakan ini bunganya cuma 0,1%. Kecil sekali, nggak ada 1%. Tapi itu harian. Pinjol itu sadis betul. Coba 0,1 kali 30 berapa? 3% per bulan.
Kalau 3% per bulan kali 12 berapa? 36% per tahun. Itu kalau 0,1. Anak-anak kita itu sering nggak tahu bahwa pinjol itu hitungannya harian. Makanya kemarin ada seminar di perguruan tinggi itu sampai ada apa yang suruh testimoni. Mahasiswi, gadis, masih kencur, dia itu pinjam duit karena pengen beli tas. Harganya cuma 400.000. Dia pinjam dari pinjol 400.000. Ternyata hanya hitungan dalam bulan saja, dia terlambat bayar. 6 bulan itu sudah jadi 6 juta. Gila itu. Mohon maaf, banyak ibu-ibu yang konsultasi ke saya itu hampir stres, bahkan banyak yang gila. Banyak yang bunuh diri karena pinjol. Dulu ada ibu-ibu, mohon maaf ya, dia itu utang. Sampai dia bilang utangnya 25 juta dari pinjol. Sekarang tagihannya 96 juta. Yang ngomong suaminya. Karena istri yang utang udah stres, nggak bisa ngomong. Dia diem aja. Kata suaminya, ini kalau nggak saya awasi, istri saya bisa bunuh diri. Bayangkan, 25 juta jadi 96 juta. Dia nggak ngerti caranya ngitung bunga itu bagaimana. Pinjol itu seperti itu. Dan bank itu juga sama. Semua menghitung pakai bunga majemuk. Tidak bunga tunggal lagi. Walaupun mungkin suku bunganya lebih rendah daripada pinjol. Coba bayangkan ini. Kalau ada yang mengatakan, kan tidak ada 100%. Di bank nggak ada berlipat ganda. Pernah ngitung enggak sih bunga itu? Ini sudah hampir 200% loh ini. Padahal saya ngambil 10%. Kita pinjam bank, ada yang 10%, mungkin 12%, mungkin 14%. Yang rendah itu yang nabung, itu rendah, mungkin 6%, 5%. Tapi yang pinjam, jadi bank itu mengambil spread. Selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Kalau bunga pinjaman katakanlah 14%, simpanan 6%, dia spreadnya berapa? Dapat untung 8%. Dia cuma duduk di bank ngambil 8%. Kalau duit yang masuk ke bank itu, misalnya katakanlah 1 miliar, dia cuma duduk udah dapat berapa? 8% dari 1 miliar. Kalau 1 triliun berapa? 80 miliar. Cuma duduk saja dilewati duit 1 triliun, dia dapat 80 miliar per tahun. Kalau yang masuk 10 triliun berapa? 800 miliar. Kita harus paham secara makro ya. Sehingga dalam 10 tahun bunga yang harus dibayarkan itu berlipat-lipat ganda dari utang pokoknya, dan itu sudah lebih dari 100%. Ini harus kita sadari. Yang kedua, dampak buruk dari bunga itu apa? Adanya bunga mengakibatkan fungsi mata uang berubah jadi komoditas. Menurut orang ekonomi yang asli ya, ilmu ekonomi, seharusnya uang itu fungsinya sebagai alat tukar. Karena dulu kan barter, nggak ada uang. Misalnya saya punya ayam, saya butuh beras. Kan saya harus ke pasar untuk menukarkan ayam saya dengan beras. Tapi kan saya harus ketemu orang penjual beras yang butuh ayam. Banyak penjual beras tapi nggak butuh ayam saya. Ini nggak bisa terjadi barter. Butuh alat tukar yang disebut uang. Jadi uang itu sebagai alat tukar. Tapi gara-gara bunga itu, uang fungsinya berubah dari alat tukar menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan dalam tanda kutip. Karena jadi komoditas mengikuti hukum pasar kan. Ada yang menawarkan uang, ada yang meminta uang. Menawarkan uang itu maksudnya apa?
siap meminjami uang. Permintaan uang itu siap untuk meminjam uang. Berlaku supply and demand. Supply and demand berlaku. Nah, dibuat teorinya. Bertemunya permintaan dan penawaran uang inilah yang akan memunculkan harga uang. Harga uang itu apa? Harga uang itu bunga. Seperti jual beli biasa. Jual beli itu, kalau saya beli handphone, kulaan handphone kayak gini, harganya berapa? 1 juta handphone second. Terus bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari handphone ini? Kan harus saya jual. Ini namanya saya tawarkan. Ada yang membeli, ada permintaan. Supaya saya dapat untung, saya tawarkan. Mau nggak ini 1.200.000? Ditawar, saya mau 1.100.000. Oke, bayar 1.100.000 berarti saya dapat untung berapa? 100.000. 100.000 itu adalah harga dari barang yang terjual. Kalau bunga itu apa? Harga dari uang yang kita pinjamkan. Orang pinjam 1 juta, boleh. Tapi kembalinya jangan 1 juta. Kembalinya 1.100.000. 100.000 itu apa? Harga dari uang yang kita pinjamkan. Harga uang yang digunakan oleh peminjam. Berarti harga uang sama dengan harga barang. Itu teori bunga seperti itu. Yang menurut orang ekonomi disebut loanable funds. Jadi bunga itu harga penggunaan dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Banyak dana-dana yang ditawarkan oleh perbankan, itu namanya money supply, uang yang ditawarkan. Para pengusaha membutuhkan modal untuk bisnis, namanya money demand. Money demand. Bertemunya money supply dengan money demand inilah yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan harga uang. Harga uang itu, ini sumbu tegak itu disebut bunga. Persen dari tingkat bunga bertemu dengan uang yang ditawarkan, yaitu apa? Loanable funds. Nah, bunga tercipta dari keseimbangan pertemuan antara uang yang ditawarkan dan uang yang diminta. Titik seimbangnya disebut bunga. Nah, ini yang kemudian menimbulkan apa? Teori ISLM. Ya. Nah, itu kalau kuliah makro. Nggak usah kita bahas. Kasihan emak-emak nanti. Sepintas saja. Tapi yang kuliah ekonomi untuk refreshing. Ya. Sehingga keberadaan bunga itu sekarang disamakan dengan faktor produksi yang lain. Ingat faktor produksi itu 3 ya. Lahan, tenaga kerja, dan uang. Bedanya apa? Kalau lahan disewakan, lahan dipinjamkan, ada kompensasinya, yaitu sewa lahan. Kalau tenaga disewakan, ada kompensasinya, sewa tenaga. Maka logikanya harus sama. Kalau uang disewakan, harus ada kompensasinya, yaitu sewa uang. Mereka menyebut istilah kalau lahan disewakan harus ada uang sewa. Bahasa Inggrisnya rent. Rent itu sewa lahan. Kalau tenaga dipinjamkan untuk dipekerjakan harus ada uang sewanya disebut wage. Wage itu upah. Maka kalau ada uang yang dipinjamkan harus ada kompensasinya yang disebut interest. Nah, mereka menyebut interest, wage, dan rent itu adalah sama-sama kompensasi dari lahan yang dipinjamkan, atau tenaga yang dipinjamkan, atau uang yang dipinjamkan. Nah, ini kalau dibuat teorinya, yang atas pasar barang, yang bawah pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi yang ditawarkan ada 3, lahan, tenaga kerja, dan uang. Lahan yang dipinjamkan dapat sewa, tenaga yang dipinjamkan dapat upah, uang yang dipinjamkan dapat bunga. Kalau lahan disewakan, itu sudah biasa. Tenaga yang disewakan biasa.
Kalau kita punya lahan disewakan untuk pabrik, ya harus bayar. Kita punya lahan disewakan untuk toko, harus bayar. Itu uang sewa. Wajar. Kita punya tenaga untuk dipekerjakan jadi buruh. Dapat uang sewa namanya upah. Wajar. Dan dalam Islam, menyewakan lahan untuk pabrik, boleh. Menyewakan tenaga untuk kerja, boleh. Namanya sewa dan upah. Tapi kenapa tiba-tiba menyewakan uang untuk modal kerja itu haram? Yang saya lingkari merah, kenapa kok Islam itu mengharamkan? Kalau sewa lahan untuk pabrik boleh, sewa tenaga untuk jadi buruh boleh. Tapi kenapa kalau sewa uang untuk bunga itu nggak boleh? Nah ini kan kita lihat secara ekonomi ya. Ternyata gara-gara dibolehkan bunga itu, akhirnya bunga itu mewujud menjadi sebuah lembaga keuangan yang kita sebut lembaga perbankan. Nah tiba-tiba muncul yang merah-merah di tengah, yang saya sebut ini jantungnya ekonomi pasar bebas. Hati-hati. Jantung ini berdampak sangat mengerikan. Apa dampak adanya jantung itu? Ini nggak pernah disadari, ya. Dampak yang paling mengerikan yaitu menimbulkan hegemoni kapitalisme di tingkat nasional. Jantungnya apa? Sebenarnya ada satu lagi ya, ibarat bilik kanan, bilik kiri, pasar modal. Tapi ini kalau kita bahas panjang lagi. Katakanlah kaki kanan di bank, kaki kiri di pasar modal. Semua perusahaan yang punya dua kaki di bank dan pasar modal, itu dia akan bisa menguasai semua sumber daya uang. Sehingga bisa melakukan hegemoni ekonomi. Kalau kita punya duit, apa yang kita lakukan? Jadi kalau pengen kaya raya, ini saya kasih ada 10 jurus ya. Kaya raya tanpa banyak kerja. Mau nggak? Ini pikirannya orang Yahudi. Bank itu dulu idenya orang Yahudi loh. Termasuk pasar modal. Orang Yahudi orang Yahudi itu mikirnya 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang sudah dipikir. Bagaimana bisa cepat kaya tanpa banyak kerja? Cukup duduk manis saja. Mau nggak? Kaya raya, mati masuk neraka. 10 jurus. Jurus satu apa kalau punya duit itu? Punya akses ke bank. Satu, memakan perusahaan kecil. Teorinya disebut the law of capital accumulation. Itu sebenarnya teori yang pertama kali mencetuskan adalah Karl Marx ya. Jadi Karl Marx sudah menuduh adanya bank ini membuat apa? Perusahaan besar akan memakan perusahaan kecil. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di kampung itu ada toko kelontong kecil-kecil ya. Satu kampung ada 10 toko kelontong. Dirikan satu supermarket saja. Jelek satu supermarket. Tunggu 1 bulan. Saya yakin toko-toko kelontong kecil-kecil itu mati semua. Kenapa? Dimakan oleh perusahaan besar. Itu kalau Karl Marx bisa membuat rumusnya. Namanya The Law of Capital Accumulation. Karena toko-toko kelontong itu kalau kulaan dari mobil-mobil keliling, mobil box keliling ya. Misalnya dia mau jualan sabun, dia beli dari mobil box. Harganya berapa? Katakanlah 3.000. Dia harus jual berapa? 3.500. Dapat untung berapa? 500. Sehari ada yang beli 500, besok ada yang beli satu 500 ribu, 2.000 dia kumpulkan. Kalau supermarket, apa belinya di mobil box? Nggak mungkin kan? Dia langsung beli dari distributor. Dan belinya nggak cuma satu dua biji atau 10 biji. Dia bisa beli mungkin satu truk aja bisa beli sabun. Dan harganya nggak mungkin 3.000. Harga distributor mungkin bisa cuma 2.000. Dia beli langsung 100.000 biji. 1 juta biji dia mau karena langsung distributor. Harganya berapa? Per bijinya 2.000. Dia jual 2.500. Sama-sama ngambil untung 500.
Itu semua toko kelontong mati, tutup semua. Emak-emak itu selisih 1.000 dikejar sampai ujung langit itu. Ya nggak, emak-emak. Anaknya kalau beli sabun di toko dimarahi. Nggak tahu harganya mahal, 3.500. Beli supermarket aja 2.500. Ingat, 1.000 rupiah itu penting. Dia lupa, parkirnya 2.000. Dan beli di supermarket nggak mungkin masuk beli sabun, keluar beli sabun. Nggak mungkin. Emak-emak itu kalau lihat barang murah, bagus-bagus, ada diskon, masuk mau beli sabun satu, keluar satu keranjang itu. Ya nggak, mama. Ya saya juga punya emak-emak. Tengok kiri, tengok kanan. Wah, ini mumpung ada diskon Bima. Yang keluar beli panci, beli kompor. Padahal pamitnya beli sabun satu biji. Kenapa supermarket bisa membunuh toko-toko kecil? Karena dia bermodalkan dengan modal yang besar. Dari mana modalnya? Dari bank. Bank duitnya dari mana? Semua duit yang kita simpan di bank itu yang memanfaatkan siapa? Ingat, meminjam di bank itu syaratnya apa? Kita punya perusahaan yang sehat. Yang diteliti itu apanya? Satu, cash flow-nya. Cash flow-nya sehat apa enggak? 5 tahun terakhir diperiksa. Yang kedua, agunannya punya berapa? Nggak mungkin kita pinjam di bank, nggak punya perusahaan, nggak punya cash flow. Yang dianalisis apa? Kemudian nggak punya agunan, cuma proposal saja. Mungkin nggak dipinjami. Kan nggak mungkin. Kalau mau pinjam ke bank itu harus ada laporan keuangan, harus diperiksa, cash flow-nya sehat. Oke. Masih ada syarat kedua, punya agunan berapa? Dan biasanya appraisal-nya langsung 50%. Kalau punya agunan 10 miliar, oke, kasih pinjam 5 miliar. Kalau punya agunan 2 triliun, kasih 1 triliun. Lah rakyat jelata kecil-kecil bisa dapat pinjaman? Nggak bisa. Ini menunjukkan bank itu memang diciptakan kaum kapitalis untuk mendukung perusahaan yang besar untuk menjadi semakin besar. Kalau dia sudah besar, siap makan perusahaan-perusahaan kecil. Iya, bunuh itu. Itu baru jurus satu loh. Kalau kurang gede, jurus dua. Jangan cuma makan perusahaan kecil. Melakukan proses konglomerasi, menguasai sumber daya dari hulu sampai hilir. Kalau kita mau kaya raya, jangan main hilir saja. Jangan main retailan, punya supermarket saja. Kalau bisa mulai dari hulu. Kita menguasai, misalnya saya ambil contoh ya, mohon maaf, saya menyebut nama ya. Sekarang orang yang kaya, paling kaya di Indonesia siapa? Yang baru saja meninggal kan? Yang punya pabrik rokok Jarum. Saya ngerti karena istri saya orang Kudus. Dulu waktu masa kecil, kata istri saya, di Kudus itu banyak pabrik rokok sampai 200. Habis sekarang mati. Kalah dengan satu Jarum Kudus. Kenapa? Mohon maaf ya, karena Jarum Kudus punya BCA. Punya bank. Kalau punya bank, dia tidak hanya punya pabrik rokok. Dia menguasai mulai dari kebun cengkeh, kebun tembakau. Dia punya gudangnya, dia punya pabriknya, dia punya pemasarannya, punya distributornya, punya retail-retailnya, minimarket-minimarketnya. Dari hulu sampai ke hilir, dia kuasai semua. Itu namanya konglomerasi. Kenapa dia bisa menguasai dari hulu sampai hilir? Karena dia punya kaki di bank dan pasar modal. Kalau kurang gede nomor tiga, jangan cuma makan perusahaan kecil, makan juga itu perusahaan negara. Beli itu bandara-bandara, beli itu pelabuhan-pelabuhan, beli itu jalan-jalan tol, beli itu bank-bank negara. Jangan dikira bandara itu milik negara. Sahamnya sudah dibeli sama konglomerat-konglomerat itu. Perusahaan negara itu pasti strategis. Jalan tol itu nggak usah pakai ilmu macam-macam. Ilmunya jalan tol itu cuma bisa buka sama tutup. Ilmunya cuma dua, yang penting bisa tutup, bisa buka. Mau lewat,
Mau dibuka, bayar. Kalau bayar buka, nggak mau bayar tutup. Nah, logikanya cuma itu kan. Padahal semua orang pasti lewat jalan. Tinggal kalikan 1 menit berapa mobil lewat, 1 jam berapa. Duduk manis saja. Kuasai sumber daya negara, BUMN. Beli itu jalan tol. Kalau kurang bandaranya, semua orang antar jemput bandara. Parkirnya berapa? Kalau parkir mobil murah, parkir apa? Pesawat berapa per hari? Pelabuhan, parkir apa? Kapal berapa per hari? Puasa itu. Dari mana duitnya? Dari bank. Kalau kurang gede jurus keempat, yaitu apa? Sekalian jadi penguasa, jangan cuma pengusaha. Namanya penguasa. Itu kalau perusahaannya cuma satu, penguasa. Kalau perusahaannya banyak, penguasa. Namanya oligarki. Oligarki itu bertemunya pengusaha menjadi penguasa. Atau pengusaha yang mengendalikan penguasa. Itu namanya oligarki. Kenapa penguasa pasti dikendalikan oleh pengusaha? Karena pengusaha pegang jantungnya ekonomi, yaitu bank dan pasar modal. Mohon maaf, yang disebut apa? 9 naga itu. Naga loh itu. Bukan cuma ular, apalagi cacing. Nah, kita umat Islam kan hanya jadi jutaan, tapi jutaan cacing. Kalah sama 9, tapi 9 naga. Kenapa 9 naga itu kuat? Karena punya bank dan pasar modal. Ini level nasional. Kalau mau internasional ada 6 lagi jurus. Pengen gede nggak? Level internasional. Kaya raya, mati masuk neraka. Jurus kelima apa? Kita harus bisa menjebol tembok proteksi. Pasar bebas dunia. Ingat, negara-negara besar, negara industri maju itu umumnya penduduknya sedikit. Jepang itu nyaris punah. Eropa itu nyaris punah penduduknya. Pasar terbesar itu negara-negara berkembang kayak Indonesia. Penduduknya hampir 300 juta. Itu pasar besar. Coba bayangkan kalau Indonesia diproteksi, memasarkan harus bayar. Jebol itu. Nah, kita kemarin ada perjanjian ATR dengan Amerika, barang yang masuk dari Amerika masuk ke Indonesia free, nggak ada pajaknya. Kita masukkan ke Amerika kena 19%. Tanda tangan kita. Kenapa itu harus dipaksakan supaya produk-produk mereka bisa masuk ke Indonesia? Harus bersaing dengan industri lokal. Coba bayangkan kalau misalnya kita dengan Jepang ya. Jepang bisa bikin, saya sebut mereknya ya, Honda CR-V. Harganya berapa? Misalnya 500 juta. Terus industri kita juga bisa membuat mobil yang seperti CR-V. Mobil apa? Nggak tega nyebutnya. Misalnya harganya sama-sama 500 juta. Kita milih mobil buatan lokal, apa mobil Honda CR-V. Sama-sama 500 juta. Saya sebut aja ya, mobil SMK. Ya, tiga. Misalnya ada benar ya mobil SMK. Mobil SMK modelnya seperti CR-V, harganya 500 juta. Ada mobil build up impor harganya 500 juta. Kalau kita harus diadu, kira-kira milih mana? Honda CR-V atau SMK? Harganya sama. Kalau kita masih beli SMK, mobil SMK, kayaknya memang kita lulusan SMK. Oh, dia itu mesti kalah dengan produk impor. Itu jurus 5. Jurus 6, jangan cuma mengekspor mobilnya ke Indonesia. Bikin pabriknya di Tangerang. Namanya MNC, Multinational Corporation. Bangun pabriknya.
supaya lebih murah, lebih efisien. Harganya bisa turun dari 500 juta menjadi 450 juta. Karena apa? Yang besar nanti pajak biaya masuk. Kalau dibuat di Indonesia kan lebih murah. Misalnya mobil SMK tetap 500 juta, Honda CR-V yang dibuat di Tangerang itu 450 juta. Kira-kira milih mana? Kalau tetap milih mobil SMK, kayaknya istrinya juga lulusan SMK. Kurang gede, jurus ketujuh. Jangan cuma bangun pabriknya di Indonesia, kuasai tambang-tambangnya. Dengan intervensi Undang-Undang Penanaman Modal Asing, lahir Undang-Undang Cipta Kerja. Memberikan karpet merah kepada semua investor untuk bangun pabriknya di Indonesia. Untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Coba bayangkan kalau tambangnya dari Indonesia, pabriknya di Indonesia, dipasarkan di Indonesia. Honda CR-V mungkin harganya tinggal 400 juta. Kalau mobil SMK masih 500 juta, Honda CR-V 400 juta, pilih mana coba? Kalau masih pilih mobil SMK, kayaknya memang bapak ibunya juga lulusan SMK. Kalau masih kalah, nomor 8. Caranya gimana? Kurs mata uangnya dijatuhkan. Dulu 15.000, jatuhkan lagi 16.000, jatuhkan lagi 17.000, jatuhkan lagi 18.000. Supaya uang-uang kertas yang dalam bentuk yen, dalam bentuk dolar, dalam bentuk euro masuk ke Indonesia, semua bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau kurang murah, jatuhkan lagi rupiah. Itu jurus ke-8, menjatuhkan kurs mata uang lokal. Nanti harga CRV bisa 350 juta, melawan 500 juta. Ayo milih mana? Kalau masih milih mobil SMK, kayaknya mertuanya juga lulusan SMK. Kalau masih kalah, jurus ke-9. Caranya gimana? Harus bisa mendapatkan tenaga kerja murah. Caranya bangun SMK-SMK yang banyak. Supaya anak-anak kita tidak usah kuliah. Sarjana itu tidak disukai oleh MNC tadi, nggak disukai. Karena sarjana itu biasanya tukang ngeyel, dia tidak terampil, dan maunya gaji tinggi. Coba kalau SMK, sudahlah sangat terampil, tidak ngeyelan, mau digaji murah. Bangun SMK yang banyak, nggak usah kuliah. UKT-nya dimahalin. Coba kemarin tuh 60.000 yang diterima anak-anak pinter nggak jadi registrasi. Karena apa coba? Nggak kuat bayar UKT. Kenapa dimahalin? Supaya cukup lulus SMK saja. Itu sumber tenaga kerja yang murah, sangat terampil, jujur, dan gembira. Karena ikut pramuka juga. Puncaknya apa? Jurus ke-10. Menempatkan penguasa boneka. Biayai kampanyenya. Kalau sudah jadi harus menjadi boneka kita. Harus tunduk pada kemauan kapitalis Amerika. Barang Amerika masuk 0%, barang kita masuk ke Amerika 19%. Tanda tangan. Itu hegemoni kapitalisme tingkat dunia. Hasilnya gimana coba? Dari pertambangan, ini data lama ya. Pertamina itu sekarang cuma menguasai berapa? 14%. Yang lain tuh asing semua. Indonesia, kalau kita lihat benderanya, masih ada merah putih? Gak ada, coba cari itu. Pabrik tambang yang menguasai tambang kita, yang merah putih mana coba? Habis, nggak ada. Hasilnya bisa kita lihat. Dampak dari riba tadi ya. Menurut Tanri Abeng, mantan Menteri BUMN, mohon maaf ya, 50,3% harta kekayaan Indonesia yang menguasainya 1%. Kemarin datanya 55% ya. Yang menguasai 1% saja. Jadi apa? 55% kekayaan Indonesia itu yang menguasai hanya 1%. Setara dengan 55 juta penduduk. Satu orang.
Menurut Profesor Yusri Iza Mahendra, dulu mantan Mensek, sekarang Menko Polhukam. Ini karena data lama ya. 74% tanah Indonesia dikuasai cuma 0,2% penduduk. Ini tesis S2 saya dulu. Kebun sawit. Perusahaan swasta itu ada yang punya 3 juta hektar. Ada yang 4 juta hektar. Sekarang tambah lagi datanya ada yang 5 juta hektar. Kalau nggak bisa membayangkan, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah itu luasnya 3,5 juta hektar. Jawa Timur itu 4,5 juta hektar. Bayangkan kalau ada individu swasta punya kebun sawit 5 juta hektar, itu sak Jawa Timur kalah itu. Duitnya dari mana? Dari bank. Menurut mantan Mensesnek juga, Profesor Praktikno, 70-80% sumber daya alam kita sudah dikuasai asing. Terus rakyat kita itu dapat apa? Kita hanya jadi jongos, buruh di negeri sendiri. Wahai para jongos, makanya Quran mengatakan, bunga itu zolim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah semua sisa-sisa riba. Ma itu lafadz umum. Mau besar, mau kecil, mau berlipat ganda, mau tidak. Tinggalkan semua sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu masih punya iman kepada Allah. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu tidak mau mengerjakan itu, yaitu meninggalkan sisa-sisa riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rusuli. Umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ayo, siapa berani perang melawan Allah dan Rasul? Kalau berani silahkan. Kalau nggak berani segera tobat. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertobat, kembalikan pokok utangnya saja. Berarti riba itu apa? Setiap tambahan dari pokok utang. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Quran sudah menyebutkan gara-gara riba, zolim. Makanya ancamannya tadi berat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba, ya'kulhu rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sitatin wa salasina saja. Satu dirham yang dimakan seseorang dan dia tahu riba, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Nabi bersabda, ar-riba salah sata wa sab'una baban. Aisaruha mislu ayyangkiha rajulu ummah. Riba itu punya 73 pintu dosa. Yang paling ringan, paling rendah seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Yang paling berat apa? Puncaknya level 73 apa? Menurut Quran. Ini nggak main-main. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalid. Dan barang siapa mengulangi lagi mengambil riba pada sudah tahu itu haram, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka hum fiha khalid. Dan mereka bisa kekal di dalam. Ancaman riba yang paling berat apa? Masuk neraka selama-lamanya. Ayo terus-terusin aja. Nggak ada yang lebih berat dari kekal abadi disiksa di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih banyak Ustadz Dwi Chandra atas bimbingannya pagi hari ini. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Miris ya, apa yang tadi disampaikan ini sangat-sangat menggetarkan hati kita. Mana tentunya kita sama-sama berdoa semoga kita bukan cuma tahu ilmunya, kita bukan cuma tahu teorinya, tapi juga kita Allah terus bimbing untuk terhindar dari riba ya Bapak Ibu insya Allah. Semoga ini semangat yang bisa terus kita jaga dalam keluarga kita insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita masih punya waktu kurang lebih maksimal mungkin 15 menit lah ya. Kita nuga kunci dulu. Oh masih ada 4 orang. Nuga kunci dulu 4 orang ya. Ada 5 orang. Oke. Nuga kunci dulu 5 orang penanya. Nanti kalau bertambah lagi bisa kita buka lagi sesi diskusinya ya. Yang pertama, Umu Adin dipersilakan.
Saya kalau keren, Kang Deka. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu aja pertanyaan saya Ustaz. Dari semua pemaparan yang Ustaz berikan tadi, termasuk tentang bagaimana kekuatan sembilan naga, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kita lakukan Ustaz sebagai rakyat kecil Ustaz untuk menyikapi untuk apa bertahan dengan situasi yang seperti ini Ustaz. Itu saja Ustaz. Saya Khairan, Barakallahu Fiik, saya selalu Ustaz. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Ternyata kita diam dan bertahan saja nggak cukup. Dan itu nggak boleh. Kalau kita baca surat Al-Anfal ayat 25 ya. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab." Wattaqu fitnatan. Bertakwalah kamu sekalian, takutlah kamu sekalian kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di ayat ini adalah siksaan. Fitnah itu siksa yang sangat berat. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Berarti orang yang kena fitnah itu orang yang disiksa tapi nggak mati-mati. Itu fitnah. Siksaan yang sangat berat. Kalau dibunuh aja tembak, mati selesai. Kalau fitnah itu disiksa tapi nggak mati-mati. Tapi masalahnya apa? Kata Allah, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja di antara. Zolim itu lawan dari adil. Adil itu beramal sesuai hukum syariat. Kalau kita beramal tidak sesuai hukum syariat disebut zolim. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zolimun. Siapa saja yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang yang zolim. Jadi kalau penguasa kita itu nggak mau mengatur rakyatnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu penguasa yang zolim. Dan kita nggak boleh diam. Kalau kita diam, ketahuilah. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Jadi yang disiksa bukan hanya penguasanya, rakyatnya disiksa juga, dunia dan akhirat. Di dunia disiksa, kita kirim miskin jelata, di akhirat masuk neraka. Kalau kita diam. Maka apa yang harus dilakukan? Tidak boleh diam. Kita harus berisik. Baik berisik di sosmed, berisik di forum-forum pengajian, berisik di mana-mana kita harus berisik, yaitu apa? Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Coba, kalau umat Islam di Indonesia itu tidak diam, semuanya bersuara. Kita tidak boleh apa menjelek-jelekan figur apa person individu penguasa. Yang kita kritik kebijakan. Kalau kita mau dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang kita kritisi kebijakannya sesuai dengan syariat atau tidak. Karena penguasa siapa saja terserah, yang penting dia muslim. Nggak harus dilihat fisiknya apakah gemuk, apa kurus, nggak penting. Yang penting mau melaksanakan syariat atau tidak. Kenapa negara utang terus? Pajaknya dinaikkan, pajaknya makin kejam, utangnya tambah terus. Padahal kita negara yang kaya raya. Saya dulu waktu seminar pernah cari data, tahun 2022 dari batu bara saja kita bisa mengekspor dapat duit berapa? 4.200 triliun. APBN kita waktu itu cuma 2.500 triliun zaman pandemi. Tapi uang yang masuk ke APBN cuma kira-kira 135 triliun. Masih ada sisa 4.000 triliun masuk kantongnya siapa? Ayo, siapa yang menguasai batu bara? Yang kemarin nggak mau dijual dalam negeri. Karena harga batu bara naik, maunya diekspor. Akhirnya listrik kita padam giliran. Negara penghasil batu bara terbesar di dunia, listriknya mati. Itu logikanya di mana? Sumatera kemarin blackout itu 3 hari 3 malam. Ada yang meninggal 5 itu. Dan ada yang punya tambak ikan itu 178.000 ton habis itu.
Mati semua itu, gara-gara listrik mati. Nah, rakyat kecil nggak boleh diam. Mari kita suarakan, tapi dengan hujah yang kuat, yang kita kritisi kebijakannya. Kita tidak memusuhi orangnya, tidak menjelek-jelekan orang. Kita nasihati supaya apa? Penguasa itu wajib mengatur rakyatnya dengan syariat Islam. Itulah penguasa yang adil. Penguasa yang zalim itu yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Coba kalau kita rakyat kecil semuanya bersuara, selesai ini masalah. Masalahnya kita diem semua. Ngeri loh, kalau kita diem di dunia kita disiksa, di akhirat masuk neraka. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Asti di Bandung, silakan Bu. Terima kasih Kang Ga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat. Izin bertanya, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, mohon petunjuk terkait kita sehari-hari gitu ya, untuk menyimpan istilahnya menabung di bank. Nah, yang aman itu kan syariah atau konvensional. Apakah konvensional kalau kita secara hanya menabung saja gitu? Karena kan kita butuh gitu apa namanya ada suatu ya bank gitu. Nah, mohon petunjuknya yang aman itu tidak terkena yang tadi ada dampak-dampak itu di mana begitu yang satu. Kemudian yang kedua terkait riba. Kalau ada saya punya saudara Ustadz keluarga lah. Nah, itu dia tuh sekarang udah pensiun PNS. Namun SK-nya itu kan dia udah pensiun PNS, namun sebelum pensiun itu dia meminjam uang begitu dari uang pensiun itu. Jadi diiming-imingin karena mungkin tidak mengerti, diiming-imingin bahwa setelah pensiun itu uangnya ada. Nah, dari SK atau dari apa gitu. Jadi ditahan. Jadi gaji pensiunnya itu yang keterima hanya berapa dari total semua. Sementara yang sisanya pensiunnya itu dibayarkan ke hutang begitu. Nah, itu bagaimana caranya untuk menghentikan riba sementara itu kan sudah dari plot dari pemerintahnya dibayarin dipotong dari gajinya PNS-nya begitu. Bagaimana caranya untuk berhenti supaya saya bisa menginformasikan begitu, Ustaz. Jazakallah khairan, sehat-sehat berkah Ustaz. Amin. Amin. Iya. Baik, yang pertama masalah tabungan ya. Ya, secara hukum syariat memang kita masih bisa selamat dalam arti tabungan kita halal, tidak kena riba, bisa ya. Syaratnya apa? Kalau di bank konvensional kita bisa mengenolkan bunganya. Dan beberapa bisa kalau kita mau negosiasi yang kuat. Dan itu memang kebijakan kepala cabangnya. Banyak teman-teman pengusaha yang sudah terlanjur rekeningnya di konvensional, itu dinegosiasi bisa dienolkan. Kalau di bank syariah memang ada, yaitu tabungan wadiah yang flat. Karena tabungan wadiah kan ada yang pakai bonus, ada yang tidak. Kita harus mengambil yang flat, yang tidak pakai bonus. Itu secara individual kita bisa terbebas riba. Tapi kalau kita tinjau secara makro tadi, uang yang kita masukkan ke bank memang mengerikan. Makanya solusi makronya apa? Ya, kita harus mulai menghidup-hidupkan sirkah ya. Solusi dari riba itu memang sirkah menurut Islam. Kita punya uang, kita sirkahkan. Tapi sirkah memang ya berisiko juga kalau kita nggak ketemu orang yang amanah. Makanya sirkah itu harus mencari orang yang amanah. Bagaimana tahu itu amanah? Ya, di lingkungan kita masing-masing. Kita nilai track recordnya. Dia memang pinter bisnis apa enggak? Dia profesional apa enggak? Dia amanah apa enggak? Itulah orang-orang di sekitar kita. Jadi sirkah itu inginnya apa? Uang itu beredar di lingkungannya masing-masing. Uangnya orang Jogja ketemu orang Jogja. Uangnya orang Medan ketemu Medan, Jakarta, Jakarta. Supaya
distribusi kekayaan itu benar-benar merata. Kalau sekarang ada bank, semua uang itu masuk ke bank, larinya kemana coba? Semua ke ibu kota. 80% uang itu beredar di Jakarta. Yang 20% itu dibagi-bagi se-Indonesia. Bank itu membuat terjadinya ketimpangan ekonomi. Dan 80% dana pihak ketiga itu mungkin bisa dicek di BI, itu kalau zaman tesis saya masih 8.000 triliun, sekarang mungkin sudah 10.000 triliun. Dana masyarakat yang masuk ke bank itu totalnya 10.000 triliun. Siapa yang memanfaatkan? Orang Jakarta siapa? Ya paling 1% itu. 1% dari penduduk Indonesia memanfaatkan 10.000 triliun. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang pensiun tadi. Kalau memang ingin berhenti, ya sekedar dilunasi. Nggak ada uang, jual aset yang bisa kita jual. Apa ada mobil, jual-jual. Ada tanah anggur, jual saja. Segera dilunasi, segera bertobat. Ya solusinya cuma itu. Karena syarat tobat apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadzlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, kembalikan pokok utangnya saja. Kamu tidak menzolimi atau tidak dizolimi. Berarti solusinya dua kemungkinan. Kita tetap lanjutkan cicilan itu, tapi bunganya tidak dibayar, atau kalau nggak mau, segera lunasi. Terus segera tobat. Itu ya Allah. Baik, insya Allah. Selanjutnya Bu Ayu di Bandung, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ada saudara yang nanya sama saya, karena anaknya sudah pada kuliah, tapi teh masih ngontrak terus. Terus pengen ngambil cicilan rumah, tapi di bank syariah. Nah, itu boleh nggak Ustadz? Kalau saya kan rumahnya alhamdulillah cash ya. Gitu Ustadz, saya juga nggak bisa nolongin sih. Jadi saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau beli ke bank syariah? Boleh. Bisa halal asal unsur-unsur yang mengharamkan dihilangkan. Saya pernah seminar di Balikpapan itu, ada yang hadir, kepala cabang dulu namanya masih BSM, Bank Syariah Mandiri. Saya jelaskan, jual beli di Bank Syariah itu kena paling tidak 4 atau 5 keharaman. Yang pertama apa? Ada multi akad. Multi akad itu haram. Kenapa terjadi multi akad? Karena bank itu belum punya rumah, tapi dia sudah menjual rumah. Berarti dia harus memesan langsung digabung dengan kesepakatan jual beli kredit. Itu haram. Karena Nabi sudah mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pesanan dengan jual beli kreditan. Tidak halal itu. Menggabungkan akad salam, pesan dengan jual beli. Itu satu. Berarti solusinya apa? Bank harus membeli rumahnya dulu, kalau sudah dibeli baru akad jual beli kredit. Itu menghilangkan multi akad. Yang kedua, kalau terlambat cicilan tidak boleh ada denda. Karena denda keterlambatan cicilan itu riba. Nabi mengatakan man ba'a bi bai'atani falhu au kasuma awir riba. Barang siapa yang berjual beli dengan dua jual beli, dengan dua harga, karena kalau tidak terlambat harganya tetap, kalau terlambat harganya berubah, itu namanya dua jual beli. Boleh, asalnya apa? Au kasuhuma, dengan harga yang tetap, yang semula, yang lebih rendah. Awir riba, atau dia telah mengambil riba. Jadi denda itu kata Nabi itu riba. Bisa nggak menghilangkan yang kedua? Kemudian yang ketiga, mohon maaf ya, biasanya kredit rumah itu, rumah yang dikredit dijadikan barang jaminan. Itu tidak boleh. Menjadikan rumah yang dikredit sebagai jaminan itu membatalkan jual belinya. Kata Imam Syafi'i, itu tidak sah jual belinya. Jaminan boleh asal dari barang yang lain. Tidak boleh barang yang dikreditkan.
Kemudian yang keempat biasanya ada asuransinya, asuransi syariah. Dalam kajian kita asuransi syariah masih haram. Bisa nggak menghilangkan empat itu? Menghilangkan multi akad, menghilangkan denda keterlambatan, menghilangkan jaminan dari objek yang dikredit, diganti dengan jaminan barang lain. Yang keempat, bisa nggak menghilangkan asuransi syariah? Kalau bisa, it's okay. Itu halal insya Allah. Makanya kepala cabangnya bilang, kalau saya bisa menghilangkan empat itu, Pak Ustadz berani menjamin itu halal. Insya Allah halal. Silahkan, go ahead. Ya, jadi kalau mau kredit ke bank syariah, sampaikan empat hal ini. Kalau dia setuju menghilangkan ini, silahkan kredit di bank syariah. Gitu ya. Baik, insya Allah. Bapak Ibu, saya izin reminder ya tadi sampai Ibu Vivo. Insya Allah semoga waktunya mencukupi. Ada 4 menitan lagi ya. Ibu Givalvin, silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat. Bismillah. Ustadz, dulu waktu saya kerja, kita sebetulnya bukan dikasih kendaraan, harusnya dipinjamin perusahaan. Tapi perusahaan berubah kebiasaannya, kita itu dikasih kendaraan, tapi dicicil tiap bulan selama 3 tahun, tapi uang cicilannya dibayarin perusahaan sebesar cicilan tiap bulan. Jadi gaji kita ditambah sesuai dengan cicilan. Apakah itu riba? Kedua, saya melihat tadi Ustadz sudah menjelaskan masalah yang kita alami saat ini. Dan itu masalah riba. Dan juga tadi Ustadz juga bilang kok institusi bank yang syariah aja ada ribanya. Jadi sekarang kita mau gimana, Ustadz? Dan selama ini masyarakat lebih banyak nggak tahu ekonomi syariah itu seperti apa sih yang diinginkan oleh Islam, dan apa yang harus dilakukan. Sementara kalau misalnya kita pinjam uang ke bank pasti ada jaminan. Dan ada kadang-kadang kan ada juga mereka nggak punya jaminan. Itu kan kalau dipinjam misalnya sama ya tadi Ustadz bilang ada antara misalnya untuk orang Medan ya orang Medan. Tapi itu kan ada sistem kepercayaan. Dan percayaan itu susah sekali, apalagi kan orang bilang ada Pak Meo, kalau soal uang sama saudara aja gak bisa dipercaya. Itu gimana Ustadz? Jangan keluarnya kalau menurut Islam. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih. Kalau kita dikasih kredit motor atau mobil perusahaan, boleh nggak? Ya jawabnya boleh. Jual beli kredit itu boleh. Harganya beda juga boleh. Kalau ini motor cash 20 juta, kalau kredit 3 tahun 25 juta itu boleh. Yang penting apa? Yang penting motornya itu sudah ready, bukan pesen dulu, sudah dibeli oleh kantor misalnya, cash 20 juta, kemudian dikredit jadi 25 juta. Apalagi dibayar kantornya, itu lebih berkah lagi. Boleh. Asalkan nanti tidak ada denda kalau keterlambatan cicilan. Dan BPKB-nya tidak ditahan. BPKB-nya dikasihkan. Nah, itu berarti motornya tidak dijadikan jaminan kredit. Nah, insya Allah halal dan berkah. Kemudian yang kedua, kalau umat itu tidak tahu bank syariah saja ada ribanya, gimana? Ya silakan ikut kajian titik balik. Itu insya Allah kan dibahas. Tiap Senin. Ya, kalau kita memang masih bergantung pada bank syariah, tugas kita mengedukasi bank syariah juga. Kalau mau, insya Allah nggak ada masalah dengan bank syariah. Kalau nggak bisa, ya solusinya memang kita harus bermuamalah langsung antar individu. Nah, kalau nggak bisa dipercaya, ya sudah kita gunakan duit kita untuk bisnis sendiri. Nggak usah disirkahkan. Udahlah. Banyak bisnis-bisnis yang aman. Cari bisnis yang aman, tidak berisiko. Makanya kita harus belajar bisnis syariah. Nah, kita pelan-pelan lewat
kajian titik balik. Ya insya Allah lama-lama kan paham. Saya juga dulu belajar juga pelan-pelan. Background saya juga bukan dari pesantren, juga bukan ustadz, tapi mau belajar dengan para ustadz. Itu insya Allah. Background saya kan mikrobiologi, bukan mikroekonomi. Kalau ingin nambah-nambah referensi, buku-buku saya ada ya. Skala mikro ada, saya punya membangun bisnis syariah ada. Kritik terhadap bank syariah juga ada, namanya rekonstruksi bank syariah. Yang makro juga ada, saya punya falsafah ekonomi Islam. Yang saya bahas tadi itu buku kedua, yaitu ekonomi pasar syariah. Itu skala makro ya. Tapi biasanya kalau emak-emak skala makro agak berat. Tapi spill sedikit lah, biar kita itu ngerti dampak riba skala makro ya. Sekali-kali lah kita lihat bangsa kita ini. Kenapa kaya raya kok rakyatnya jadi miskin jelata itu. Itu pasti karena penyimpangan dari syariat Islam. Begitu ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu izin karena sudah menunjukkan pukul 7 ya, mohon maaf waktu juga yang membatasi kita. Saya satu lagi tadi Ibu Vivo yang duluan ya, Bu Cahyani, maaf ya. Nanti insya Allah ketemu lagi di pekan depan di sesi webinar muamalah seperti biasa. Silahkan Bu, dibuka mic-nya. Sudah bisa Bu terhubung? Cek, cek. Ya, Ya, silakan. ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya kesempatannya. Sebetulnya saya tuh tadi ada yang sudah terjawab. Contohnya seperti ini yang mau saya tanyakan. Kalau kita tuh misalnya bayar PBB rumah gitu, tanah gitu ya. Kita kan telat tuh pasti kan ada ribanya. Nah kita kan mau bayar kan pasti eh, harus dengan bunganya gitu. Kalau misalnya seperti itu tuh ya mungkin harus segera dibayar terus kita tobat barangkali gitu ya. Terus kedua, kalau misalnya sekarang kan ada eh, bank Taspen. Jadi kita itu sepertinya tuh Taspen itu bekerja sama dengan Bank Mandiri kalau nggak salah. Nah, itu tuh bagaimana tuh? Kita kan terima tiap bulan gaji dari Taspen gitu ya. Itu bagaimana Ustadz dan harus bagaimana untuk menyikapinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mungkin sudah pernah kita singgung ya, kita bahas. Jadi kalau kita diwajibkan ikut BPJS atau diwajibkan ikut Taspen, itu sudah otomatis dipotong sendiri atau dibayari, itu insya Allah masih boleh. Yang nggak boleh memang aktif daftar sendiri, karena kita tahu asuransi itu haram. BPJS itu pakai asuransi konvensional. Taspen juga sama. Tapi kalau sudah dibayari, sudah dipotong, yang kita nggak bisa memilih, ya insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kita jangan aktif mendaftar. Karena kalau kita dipaksa, itu memang kena hukum terpaksa. Nabi bersabda, Rufi'a an umati alal khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Akan diangkat pena malaikat. Maksudnya tidak ditulis sebagai dosa atas 3 perkara. Yang pertama kalau tidak sengaja, yang kedua kalau lupa, yang ketiga keterpaksaan atasnya. Karena kita dipaksa untuk bayar, termasuk dipaksa bayar pajak, dipaksa ikut BPJS, dipaksa. Semoga Allah memaafkan kita yang dipaksa. Tapi yang memaksa memang tidak ada maaf, kecuali kalau mau segera bertobat. Gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu izin saya mohon maaf sekali masih ada beberapa pertanyaan bahkan banyak di kolom chat yang belum terakomodir. Minta doanya Bapak Ibu, kami di titik balik sedang merumuskan ya semoga ini bisa jadi tema tentang muamalah khususnya ya. Ini bisa jadi tema yang kuat untuk dibahas di titik balik gitu supaya memang ya progresnya atau goalsnya kita sama-sama bisa capai gitu. Kita lepas dari riba, kita lebih paham lagi setiap transaksi dan insya Allah kita bisa ngasih advice atau nasihat terbaik untuk keluarga kita minimal itu ya. Maka insya Allah akan tetap hadir. Sejauh ini masih di setiap hari Senin, tapi nanti insya Allah semoga ada beberapa inovasi atau dorongan baru dari teman-teman titik balik untuk bisa menyempurnakan lagi konsep dari pembahasan terkait dengan kelas muamalah ini insya Allah ya. Izin Ustadz Dwi Chandra sebagai penutup mungkin bisa menyampaikan closing statement dari pertemuan kita pagi hari ini Ustadz. Baik, Alhamdulillah.
Ternyata riba kalau kita bahas mengerikan. Tidak hanya ngeri ancamannya di akhirat, ternyata membawa dampak ekonomi yang sangat mengerikan di dunia. Dampaknya membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kekayaan kita dikuasai 1% penduduknya. 99% penduduk kita itu miskin. Data Bank Dunia menunjukkan 194 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Itu berarti 2/3 penduduk Indonesia miskin. Negaranya sangat kaya. Itu disebabkan oleh apa? Riba. Mari kita perangi riba. Semoga negara kita menjadi negara yang penuh barokah. Di dunia wal akhirah. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz Dwi Chandra atas ilmunya pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda semua, jazakallah sanal jaza atas dukungannya, atas supportnya pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf sekali ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita ketemu lagi di kelas muamalah pekan depan di setiap hari Senin seperti biasa. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas, sehat-sehat semuanya. Semoga Allah limpahkan banyak keberkahan buat kita hari ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik sehat selalu. Batin. Terima kasih Kang Yoga atas fasilitas wasilah. Semoga